Di tengah hiruk-pikuk takbir yang masih bergema dari masjid terdekat, Andi berdiri tegak di ruang tamu rumah keluarga besar mereka di Surabaya dengan hati berdegup kencang. Ayah, ibu, saudara-saudara semua. Aku Gai, katanya dengan suara yang bergetar tapi tegas, kata-kata yang selama ini ditahannya selama bertahun-tahun akhirnya meluncur keluar seperti bendungan yang jebol. Ruangan yang tadinya penuh tawa dan aroma ketupat serta opor ayam mendadak sunyi senyap. Mata semua orang tertuju padanya, seolah dia baru saja mengucapkan kutukan. Ibu langsung menutup mulutnya dengan tangan, air mata mengalir deras di pipinya yang keriput. Ya Tuhan, Andi. Apa yang kamu katakan, bisiknya lemah. Ayah, Pak Hadi, pria berusia 58 tahun yang selalu menjadi tiang keluarga, wajahnya memerah seperti bara api. Apa maksudmu, nak? Jangan bercanda di hari yang suci ini, bentaknya, suaranya menggelegar memecah keheningan. Keluarga besar berkumpul untuk merayakan Idul Fitri seperti biasa. Ada paman, bibi, sepupu dari berbagai penjuru Jawa Timur. Rumah 2 lantai di kawasan perumahan elit ini biasanya menjadi tempat berkumpul penuh kehangatan. Tapi hari ini, segalanya berubah. Andi Pratama, 28 tahun, karyawan desainer grafis di agensi iklan ternama di Jakarta yang pulang kampung, adalah satu-satunya yang berani membuka rahasia ini. Selama ini dia sembunyikan, berpura-pura normal, tapi setelah bertemu Rian 2 tahun lalu, dia tak bisa lagi bohong pada diri sendiri. Reaksi datang bertubi-tubi. Kakak perempuannya, Rina, yang sudah menikah dan punya 2 anak, menggelengkan kepala. Andi, kamu sakit ya? Kita cari ustadz yang bisa ruyah. Sepupunya yang lebih muda tertawa gugup, tapi cepat diam saat melihat tatapan ayah. Paman yang paling tua, seorang pensiunan pegawai negeri, langsung berdiri. Ini aib bagi keluarga kita. Bagaimana dengan nama baik kita di lingkungan? Tetangga akan bicara apa? Ayah menarik lengannya kasar ke ruang kerjanya di belakang. Kamu gila. Setelah semua yang kami berikan padamu. Pendidikan, rumah, segalanya. Ini pasti pengaruh kota besar itu, teman-temanmu yang sesat. Dia menggebrak meja. Ibu menyusul, mencoba menengahi tapi hanya bisa menangis. Anakku, tolong pikirkan kami. Keluarga ini sudah lama dihormati di sini. Kalau ini tersebar, kita tak bisa angkat muka lagi. Malam itu berlalu dengan perdebatan panjang. Mereka bicara tentang dosa, hukum Tuhan, bagaimana homoseksualitas adalah ujian yang harus dilawan. Andi mencoba jelaskan bahwa ini bukan pilihan, bahwa dia tetap anak mereka yang baik, bekerja keras, tak pernah menyakiti siapapun. Tapi kata-kata itu seperti jatuh ke telinga yang tuli. Akhirnya, ayah mengeluarkan selembar kertas yang sudah disiapkan entah sejak kapan, seolah dia sudah menduga. Tanda tangani ini, katanya dingin, mendorong kertas dan pena ke depannya. Dokumen itu berjudul Pernyataan Kesediaan dan Janji. Isinya, saya, Andi Pratama, dengan sadar berjanji untuk tidak pernah mengungkapkan atau mempraktikkan orientasi seksual saya yang tidak normal ini kepada siapapun, termasuk keluarga dekat di luar hari ini. Saya akan hidup sesuai norma masyarakat Indonesia, mencari pasangan wanita yang pantas, dan menjaga nama baik keluarga. Pelanggaran berarti saya melepaskan hak waris dan hubungan keluarga selamanya. Janji ini berlaku seumur hidup. Andi membaca berkali-kali, tangannya gemetar. Ayah, ini bukan solusi. Aku tak bisa hidup berbohong selamanya. Tapi ayah memotong, kamu sudah buat malu kami. Ini satu-satunya cara. Tanda tangani atau keluar dari rumah ini sekarang juga. Ibu memohon dengan mata basah, lakukan untuk ibu, nak. Kita bisa atasi ini diam-diam. Tekanan terlalu berat. Andi memikirkan masa kecilnya, pengorbanan orang tua, saudara yang bergantung pada harmoni keluarga. Dengan hati hancur, dia menandatangani. Tinta pena itu terasa seperti darahnya sendiri yang mengalir.
Ayah mengangguk puas tapi matanya penuh kekecewaan. Mulai sekarang kamu diam, jangan pernah bahas lagi. Pulang ke Jakarta besok dan jangan bawa aib ini ke sini. Malam itu Andi tak bisa tidur. Di kamar kecilnya, dia menatap langit-langit, air mata mengalir. Dia adalah satu-satunya yang berani terbuka di keluarga ini, tapi sekarang terpaksa mengunci mulutnya selama bertahun-tahun. Rian, kekasihnya yang sabar di Jakarta, tak tahu apa yang terjadi. Bagaimana dia ceritakan padanya? Bagaimana dia hidup dengan topeng ini? Keesokan harinya, Andi kembali ke Jakarta dengan hati yang berat. Kereta api melaju, tapi pikirannya tertinggal di Surabaya. Dia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Tekanan dari keluarga akan terus datang dan rahasianya dengan Rian akan diuji. Apakah dia bisa bertahan sebagai pria yang mencintai pria di negeri yang tak ramah ini? Di kantor, hari-hari berikutnya terasa hampa. Andi duduk di depan layar komputer, tangan bergerak otomatis mendesain poster iklan, tapi pikirannya melayang. Rekan kerja bertanya kenapa wajahnya pucat, dia hanya tersenyum tipis. Capek saja dari libur lebaran. Rian yang bekerja di DC Kreati yang sama, mendekat dengan secangkir kopi. Kamu kelihatan beda, Andi. Ada apa? Andi menggeleng mengingat janji yang baru saja dia tanda tangani. Tidak apa-apa, Ri. Keluarga biasa saja. Tapi dalam hati dia merasa seperti sedang membunuh bagian dirinya sendiri. Telepon dari ibu datang setiap minggu. Andi, kapan kamu pulang lagi? Ada anak tetangga yang cantik, gurus, mungkin cocok buat kamu. Andi bohong setiap kali, nanti bu, kerjaan lagi padat. Malam-malam di kos sederhananya di kawasan Tebet, Andi duduk sendirian, memandang foto Rian di ponsel yang disembunyikan. Rian adalah pria yang membuatnya merasa hidup untuk pertama kalinya, senyumnya yang hangat, cara dia mendengarkan cerita Andi tentang mimpi-mimpinya. Tapi sekarang, semuanya terasa terlarang. Andi mulai menghindari pertemuan pribadi dengan Rian, hanya bicara soal kerja. Rian merasakan perubahan itu, tapi tak memaksa. Kalau ada yang mengganggu, bilang ya, katanya suatu sore di kantor yang sepi. Andi mengangguk, tapi lidahnya terasa keluh. Bertahun-tahun janji diam itu terasa seperti rantai yang mengikat dadanya semakin kencang. Dia bertanya-tanya, apakah kejujuran pada keluarga berarti pengkhianatan pada diri sendiri? Hari-hari berlalu, musim hujan datang membawa banjir kecil di jalan-jalan Jakarta, mirip dengan banjir emosi yang dia tahan. Di sebuah proyek besar, Andi dan Rian harus kerja lembur bersama. Di tengah malam, saat lampu kantor redup, Rian menyentuh bahunya pelan. Andi, aku suka kamu. Lebih dari teman kerja. Kata-kata itu seperti petir di telinga Andi. Dia mundur, ingatan tentang kertas tanda tangan muncul. Mari aku. Tidak bisa. Rian terlihat kecewa, tapi menghormati. Andi pulang dengan hati hancur, bertanya pada dirinya sendiri berapa lama lagi dia bisa bertahan seperti ini. Keluarga di Surabaya terus menekan, ayah mengirim pesan singkat, ingat janjimu. Andi merasa seperti hidup di dua dunia yang tak pernah bertemu, dunia terbuka di hati, dan dunia diam yang dipaksakan. Andi berusaha menjaga jarak dari Rian setelah pengakuan itu, tapi Jakarta dengan lalu lintasnya yang padat dan gedung-gedung tinggi seolah mendorong mereka selalu bertemu. Setiap pagi di meeting tim, mata Rian mencari matanya, penuh pertanyaan yang tak terucap. Andi tersenyum profesional, tapi di dalam, hatinya bergejolak seperti ombak di pantai Kenjeran yang pernah dia kunjungi dulu bersama keluarga. Kamu baik-baik saja, tanya Rian suatu hari saat mereka istirahat di rooftop kantor, angin sore membawa bau asap kendaraan. Andi mengangguk cepat. Hanya capek, proyek deadline banyak. Tapi Rian bukan tipe yang mudah menyerah. Dia mulai mengajak Andi makan siang di warung tenda dekat kantor, membahas desain, musik, dan kehidupan kota besar yang penuh tekanan.
Andi mendengarkan, tertawa kecil saat Rian bercerita tentang masa kecilnya di kampung halaman yang lebih santai, tapi setiap kali topik mendekati pribadi, Andi mengalihkan. Di rumah kos, malam-malam Andi menghabiskan waktu scrolling berita tentang kasus-kasus di Indonesia yang membuatnya takut, raya di tempat-tempat tertentu, komentar netizen yang kejam. Dia merasa kecil, tak berdaya. Telepon dari ibu semakin sering. Andi, tetangga kita tanya kenapa kamu belum nikah. Ada anak pakert yang baik, Dokter Leho. Andi menghela napas panjang. Belum siap, Bu. Suara ayah di latar belakang terdengar, ingat janji, jangan bikin malu lagi. Kata-kata itu seperti pisau. Suatu akhir pekan, Rian mengajak Andi ke sebuah kai kecil di Kemang, tempat yang tenang dengan musik gamelan. Aku tahu kamu menyimpan sesuatu yang berat, kata Rian sambil menatap langsung ke mata Andi. Aku juga pernah merasa berbeda dulu di kampus. Tapi aku belajar menerima diri. Andi hampir saja cerita tentang malam lebaran itu, tentang kertas yang mengikatnya, tapi lidahnya keluh. Dia hanya bilang mungkin suatu hari aku bisa cerita. Malam itu, saat pulang naik ojek online, Andi menangis diam-diam di balik helm. Dia merasa seperti pengkhianat terhadap Rian, terhadap dirinya sendiri. Di kantor, gosip kecil mulai beredar. Seorang rekan kerja, Budi, yang suka ikut campur, bertanya pada Andi, kamu dan Rian dekat ya? Kayaknya lebih dari teman. Andi panik, langsung menyangkal. Biasa saja, kerja bareng. Tapi ketakutan itu membuatnya semakin menarik diri. Rian merasakan dinginnya, tapi tetap sabar, mengirim pesan motivasi setiap hari. Kamu kuat, Andi. Apapun itu, aku di sini. Andi membaca pesan itu berulang, air mata jatuh ke layar ponsel. Dia mulai menyadari bahwa diam bukanlah perlindungan, tapi penjara. Di akhir tahun, saat libur Natal yang tenang di Jakarta, Andi memutuskan untuk bertemu Rian di taman kota. Mereka duduk di bangku, angin sejuk menyapu. Rian, aku suka kamu juga, katanya pelan, untuk pertama kalinya mengakui. Rian tersenyum, memegang tangannya sebentar di bawah meja. Kita bisa pelan-pelan. Tapi Andi tahu ini berbahaya. Janji pada keluarga seperti bayangan yang selalu mengikuti. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tumbuh dalam diam, pesan malam, makan malam rahasia, tapi selalu dengan rasa takut. Andi merasa hidupnya terbelah, antara cinta yang memberi kekuatan dan keluarga yang menuntut pengorbanan. Tekanan sosial di sekitar semakin terasa saat berita tentang komunitas di media membuat diskusi di kantor. Andi diam saja, tapi dalam hati bertanya, berapa lama lagi sebelum semuanya runtuh? Hubungan rahasia dengan Rian memberi Andi secuil kebahagiaan di tengah badai batinnya, tapi juga menambah beban. Setiap kali mereka bertemu di apartemen kecil Rian di kawasan Sudirman, Andi merasa hidup, tertawa lepas saat Rian memasak nasi goreng sederhana atau mereka menonton film Indonesia lama. Kamu seperti cahaya buat aku, kata Rian suatu malam, kepala mereka bersandar di sofa. Andi tersenyum, tapi pikirannya melayang ke Surabaya. Aku takut kehilangan ini, balasnya pelan. Di kantor, mereka profesional, tapi tatapan diam-diam membuat hati Andi berdebar. Suatu hari, bos mereka, Pak Joko, yang dikenal konservatif, membuat komentar saat rapat. Di perusahaan ini, kita harus jaga image keluarga, jangan ada yang aneh-aneh. Andi merasa ditusuk, tahu itu ditujukan pada gosip yang beredar. Dia pulang dengan dada sesak, menelepon Rian tapi tak berani cerita. Keluarga semakin mendesak. Saat lebaran kedua setelah insiden, Andi dipaksa pulang. Di rumah, ibu menjodohkannya dengan seorang gadis tetangga. Coba kenalan dulu, nak. Dia baik, saleha. Andi menolak halus, tapi ayah marah. Jangan lupa janji itu. Kamu sudah tanda tangani dengan darahmu sendiri. Kata-kata ayah membuat Andi mundur ke kamar, menangis sendirian. Kembali ke Jakarta, Andi semakin dekat dengan Rian.
Mereka berjalan malam di Monas, tangan bersentuhan sebentar di keramaian. Aku ingin kita terbuka suatu hari, kata Rian. Andi diam mengingat dokumen itu. Tapi krisis datang saat sahabat kantor, Budi, melihat mereka berdua di kai. Andi, hati-hati. Orang mulai bicara. Kalau sampai bos tahu. Budi tak bilang lebih, tapi ancaman itu nyata. Andi panik menghindari Rian selama seminggu. Rian sakit hati. Kalau kamu malu sama aku, bilang saja. Andi menjelaskan separuh tentang tekanan keluarga, tapi tak sebut janji diam di aku butuh waktu. Hubungan tegang, tapi cinta mereka membuat Andi sadar bahwa diam telah membunuh semangatnya perlahan. Di malam hujan deras, Andi menulis di buku hariannya, "Aku lelah jadi dua orang." Itu awal dari perjuangan batin yang lebih dalam, di mana dia mulai mempertanyakan apakah keluarga berhak mengikatnya selamanya. Tekanan mencapai puncak saat ayah Andi sakit keras, dirawat di rumah sakit Surabaya. Andi terbang pulang, hati campur aduk antara khawatir dan takut. Di samping ranjang ayah, Pak Hadi memegang tangannya lemah. Andi, janji itu. Jangan langgar. Keluarga kita butuh kamu normal. Kata-kata itu seperti beban baru. Ibu menangis, kita sayang kamu, tapi masyarakat tak akan mengerti. Andi mengangguk, tapi dalam hati memberontak. Kembali ke Jakarta, Rian menunggu dengan sabar, membawa sup hangat ke kos Andi. Aku di sini, apapun yang terjadi. Mereka menghabiskan malam bicara panjang, Andi akhirnya cerita sebagian tentang keluarga. Rian memeluknya, kamu tak sendirian. Tapi saat libur panjang, keluarga mengatur pertemuan dengan calon istri paksa. Andi menolak di telepon, ayah marah besar. Kamu langgar janji. Andi hampir putus asa, hampir bilang pada Rian semuanya. Di kantor, krisis meledak saat bos memanggilnya. Ada laporan kamu dekat dengan Rian. Ini perusahaan, jaga sopan santun. Andi membela diri, tapi rasa takut membuatnya mundur dari Rian lagi. Rian kecewa berat. Kalau begini, mungkin lebih baik kita berhenti. Andi menangis sendirian di kamar, merasa dunia runtuh. Malam itu, dia menelepon ibu, Bu, aku tak bisa terus begini. Tapi ibu hanya menangis. Andi sadar, pengorbanan ini telah membuatnya kehilangan diri. Dia mulai mencari bantuan dari komunitas online diam-diam, membaca cerita orang lain, dan perlahan, benih pemberontakan tumbuh dalam hatinya. Andi mengalami krisis identitas yang mendalam. Di kantor, dia bekerja seperti robot, menghindari Rian yang sekarang dingin. Keluarga terus menelepon, membahas pernikahan. Suatu hari, Budi mengkhianati, menyebarkan gosip halus ke bos. Andi dipanggil, diperingatkan keras. Kamu anak baik dari keluarga baik, jangan rusak. Andi pulang hancur, menelepon Rian untuk terakhir kali. Ma, aku tak bisa. Tapi Rian datang ke kos, memaksa bicara. Ceritakan semuanya. Andi akhirnya cerita tentang janji diam itu, air mata mengalir. Rian mendengarkan, memeluk. Kamu tak harus sendirian. Malam itu, Andi merasa ada harapan, tapi juga takut konsekuensi. Dia pergi ke Surabaya lagi, konfrontasi dengan ayah yang sudah pulih. Ayah, aku tak bisa hidup seperti ini. Aku tetap anakmu, tapi aku harus jujur pada diri sendiri. Ayah marah, tapi Andi teguh. Pulang ke Jakarta, dia memutuskan untuk bicara dengan Rian tentang masa depan. Hubungan mereka pulih perlahan dengan pengertian baru. Andi mulai terlibat diam-diam dalam kegiatan dukungan, merasa tumbuh. Tapi bayang-bayang janji masih ada, membuatnya gelisah setiap malam. Bertahun-tahun berlalu, Andi kini 32 tahun, masih bekerja di Jakarta tapi dengan posisi lebih baik. Rian tetap di sisinya, hubungan mereka semakin kuat meski rahasia. Ayah Andi akhirnya sakit lagi, kali ini serius. Andi pulang, duduk di samping ranjang. Ayah, aku masih gay, tapi aku bahagia dengan pilihan hidupku.
Aku tetap sayang keluarga. Ayah diam lama, lalu mengangguk lemah. Mungkin aku salah memaksa. Itu bukan pengakuan penuh, tapi awal. Ibu memeluk Andi, kami coba terima, nak. Kembali ke Jakarta, Andi dan Rian merayakan di pantai Bali, memeluk di bawah matahari terbenam. Andi merasa bebas untuk pertama kalinya. Dia tak lagi diam total, mulai bicara halus dengan saudara. Perjalanan panjang penuh pengorbanan telah membentuknya menjadi pria yang lebih kuat, yang mengerti bahwa cinta dan keluarga bisa berdamai dengan cara sendiri. Tapi pertanyaan tetap, apakah menandatangani janji diam adalah cara melindungi keluarga atau pengkhianatan terhadap diri sendiri? Benar atau salah?